kok ada penjelasan dari terutama Kang Deddy Mulyadi, dan ada benarnya menurut aku Pak Ustadz. Kadang-kadang orang miskin, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, orang miskin itu beranak pinak, berkembang biak kayak gitu punya, padahal diri dia sudah susah, tapi dia berkembang biak anaknya banyak. Bahkan lebih banyak daripada yang mampu ya, kayak gitu ya. Dia susah, punya anak jauh lebih susah lagi. Bahkan kemarin sempat disuruh vasektomi ya sampai akhirnya katanya dilarang haram Pak Ustadz. Jadi serba salah Pak Ustadz. Mendengar di sini, ini kan agama. Tapi di sebelah sana kemiskinan Pak Ustadz. Saya terus terang dok ya, salah satu orang yang tidak setuju dengan sampel 1-2. Maksud saya gini, kalau ada satu orang miskin yang kebetulan punya anak banyak, lalu itu dijadikan tolok ukur, kalau ini jadi masalah. Saya pernah melihat satu cuplikan tentang keluarga berencana, KB ya. Tapi sudah datangkan kepadatan ibu kota, polusi udara, pengangguran. Anak ini belum lahir dok. Sudah orang tuanya sudah ditakutin, nanti pengangguran, nanti polusi. Apa hubungannya gitu? Dan kalau ada 1-2 orang yang kebetulan memang dia lagi belum dibukakan pintu harta oleh Allah SWT. Dan memang kebetulan dia punya anak. Kita harus fair melihat, ada juga orang yang punya anak banyak tapi dia kaya. Kenapa kita nggak barter ini? Sekarang contoh gini dok, secara rasional. Kalau kita lagi jalan di jalan, kita real ya. Mana lebih banyak orang yang lewat dolan di jalan raya pakai mobil, sama orang yang dorong gerobak bawa anak miskin? Dan lebih banyak yang mana? Mobil. Realitanya. Realita itu realita. Kita harus real. Karena kita kalau mau survei satu persatu susah kan? Artinya kita lihat, mirip dengan kalau saya lihat orang sakit sama orang sehat. Mana lebih banyak? Berarti orang sehat lebih banyak dari orang sakit dong. Itu kan rasional kalau mau sederhana kan? Oke. Nah seperti itu. Jadi ada banyak dok, saya tahu keluarga miskin, orang tuanya jual gorengan, anaknya 5 orang jadi sarjana semua. Orang tuanya kerja keras, buruh di bangunan, anaknya jadi sarjana. Dan kadang-kadang anaknya tersebutlah yang membukakan pintu rezeki untuk orang tuanya. Betul. Nah itu, jadi kita tidak melihat ke situ. Kenapa langsung ke vasektomi? Ini, waduh, jauh banget gitu. Ya, apalagi kalau ini diiyakan dok ya. Kalau diiyakan ini bisa berbahaya. Kalau dia menjadi sebuah peraturan nasional, ini jadi masalah ini. Kenapa Cina sekarang, maaf dok, menjadi negara maju? Salah satu fakta lapangannya, banyaknya masyarakatnya. 1 miliar lebih orang diberdayakan. Tidak pernah itu kita dengar di sana ada bahasa mengatakan, oh kita takut pengangguran, tinggal bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat, kan clear. Justru malah di negara maju sekarang tuh takut loh kalau penduduknya itu nggak punya anak. Betul, itu betul. Itu kemarin saya pas tur dakwah di Amerika sama di Eropa, saya kaget data-data di Eropa, pemerintah di beberapa negara Eropa memberikan hadiah kalau wanita yang mau hamil. Karena itu menambah SDM mereka. Itu yang benar. Jadi anak itu belum lahir, sudah dipikirkan masa depannya. Dia kecil, bagaimana didik jadi tokoh masyarakat. Bukan dilihat keadaan orang tuanya yang sedang tidak mampu. Saya nangkap. Jadi menurut Pak Ustadz, lapangan pekerjaannya yang diperbanyak. bukan vasektominya ya. Bukan disuruh nggak punya anak itu ya. kesimpulannya. Dan kalau kita mau mengatakan negara kita padat, itu kalau yang dilihat Tamrin sama Sudirman. Kita kalau jalan dari Jakarta ke, dari Jabodetabek ke Jawa Barat aja, banyak banget lahan-lahan yang kosong.